lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal.
Katakan saat ku lemah, kau angkat. Saat ku jatuh, kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan, kami percaya. Janjimu ya dan amin, kasih-Mu setia. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Aku percaya, amin Tuhan. Di dalam hidupku aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia. Di dalam hidup aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia. Di dalam hidup aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Saya coba tuh bangkit berdiri. Aku percaya, amin Tuhan. Di dalam hidupku aku percaya, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kami percaya, kami sangat percaya janji-Mu Tuhan untuk hidup kami. Kami percaya, kami sangat percaya untuk semua yang Engkau janjikan untuk hidup kami. Kami percaya, kami sangat percaya, sebab Engkau yang ada di hidup kami. Engkau yang memegang hidup kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang ada di hidup
akan bersyukur kepadamu. Kami menyembahmu, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami mau lebih lagi menyembahmu, meninggikan Engkau. Kami sujud di altar-Mu, menyembahmu. Kami datang membawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Sebab
dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk lihat kiri kanan dan katakan shalom, selamat siang. Jesse, jika sudah saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Kita akan terus bersuka cita lebih lagi buat Tuhan, amin. Karena hari inilah harinya Tuhan. Kita akan terus bersuka cita buat Dia. Ada kuasa dalam-Mu Tuhan.
nyanyi katakan namanya Tuhan kota benteng perlindungan Allah yang perkasa gunung batu keselamatanmu Engkau yang termulia di bumi di surga amin masyhur perkasa selamanya Engkau yang berkuasa di dalamnya ada siapa? Ada kuasa dalam-Mu Tuhan. Lagi katakan namanya Tuhan. Kota benteng perlindungan Allah perkasa, Dia Bapa yang dekat. Sebab ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Katakan nama di atas segala nama yang telah membebaskan segala kuasa tunduk nama yang atas segala nama yang telah membebaskan katakan segala kuasa tunduk pada Engkau yang di bumi di surga selamanya Engkau yang ada kuasa ada kuasa ada kuasa beri kemuliaan buat Tuhan kita sebab ada kuasa dalam nama Tuhan amin amin sebab ajaiblah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kita akan terus memuji dan menyembah Dia. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku sekap jiwa dan pengharapan.
katakan Raja mulia. Sebab Engkau Raja yang mulia buat kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak yang Kau sudah berikan buat kehidupan kami. Sekecil apapun Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menolong kehidupan kami. Engkau yang selalu melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan hidup kami Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Beri kemuliaan buat Dia. Katakan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Setelah kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya buat kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Urapi hamba-Mu untuk dapat jadi penyambung lidah Tuhan yang baik buat kami. Dan biar kuasa firman Tuhan menjamah kami semua pribadi lepas pribadi. Demi Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua, silakan kembali duduk. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mari buka Alkitab kita sama-sama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Saya baca ayat 17, Anda baca ayat 18, demikian seterusnya sampai ayat 24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Silakan ayat 18. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ya, jadi Elia ini disuruh Tuhan untuk datang kepada Ahab. Ahab adalah raja orang Israel. Anda tahu ketika Salomo udah lengser, maka kerajaan Israel itu diturunkan kepada anaknya namanya Rehabeam. Tapi aneh, Tuhan juga tunjuk seorang namanya Yerobeam. Ya, lalu kemudian terjadilah perang antara Rehabeam dan Yerobeam.
akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu membawahi 10 suku, ibu kotanya di Samaria. Lalu kemudian kerajaan Yehuda, ibu kotanya di Yerusalem, dia membawahi 2 suku. Suku apa aja? Oh, enggak tahu. Benyamin dan Yehuda. Pinter. Ya. Nah, Ahab ada raja orang Israel yang ibu kotanya di Samaria. Ahab ini kurang terkenal, lebih terkenal istrinya namanya Isabel. Spellingnya jangan salah, Isabel bukan Isabel. Ya, karena kalau Isabel beda artinya. Nah, Isabel ini memelihara 850 dukun-dukun, 450 dukun Baal dan 400 dukun Asyera yang makan dari meja istana Isabel. Maksudnya Isabel yang ngegaji gitu, 850 dukun-dukun itu. Dan itu sebabnya Elia disuruh Tuhan untuk datang kepada Ahab menyampaikan penghukuman Tuhan kepada Ahab dan berkata, tidak akan turun hujan kecuali kalau kukatakan. Wah, ini orang yang biasa nutup kalau supaya enggak hujan disebutnya apa? Pawang hujan. Pawang hujan melewat sama sama Elia, enggak ada apa-apanya. Dia berani berkata tidak akan turun hujan kecuali kalau kukatakan. Lalu kemudian Elia disuruh Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kenapa sungai Kerit? Karena Elia orang dari desa Tisbe. Tisbe itu di pinggir sungai Kerit. Ya, saya bertahun-tahun tinggal di gereja. Hari ini juga kalau saya mau, saya bisa main drum kapan aja saya mau. Saya bisa main piano kapan aja saya mau. Tapi bertahun-tahun saya tinggal di gereja yang tinggalnya di sebelah ruangan gereja. Tapi sampai hari ini saya nggak bisa main keyboard. Saya nggak bisa main drum. Dan Tuhan tidak pernah suruh saya main keyboard. Karena kalau saya main keyboard, kacau tuh kebaktian. Ya, Tuhan suruh saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan setiap kita punya talenta, karunia masing-masing. Dan Tuhan tidak pernah suruh kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya, lalu kemudian Elia di tepi sungai Kerit itu 1,5 tahun. Sungai Keritnya kurang terkenal, lebih terkenal siapa yang bawa makanannya. Burung-burung gagak. Kenapa burung-burung gagak harus datang pagi dan petang? Karena burung gagak tidak bisa bawa rantang. Kalau dia bisa bawa rantang, cukup 2 hari sekali. Dan burung gagak kalau bawa pisang tidak mungkin bisa bawa 1 sisir. Kalau monyet bisa bawa 1 sisir bisa. Kalau gajah sama pohon-pohonnya dia bisa bawa. Tapi burung gagak cuma bisa paling 1 batang. Burung gagak tidak bisa bawa daging 1 kilo. Nggak bisa take off dia. Nggak bisa terbang. Dia paling bisa bawa daging sebesar baso. Itu sebabnya harus beberapa burung gagak dan harus datang pagi dan sore. Nah, tapi yang jadi masalah, apakah burung gagak itu bisa datang hari ini terus besok pasti datang enggak? Tidak ada 1 orang pun yang bisa memastikan bahwa burung gagak itu akan datang. Tetapi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu pasti dan sempurna. Kita tidak akan kekurangan. Elia dipelihara Tuhan oleh burung gagak sekalipun dia tetap tidak kekurangan. Tapi jangan lupa dia tidak kekurangan tetapi tidak mewah. Makanannya menunya terus sama. 1,5 tahun menunya tidak ganti. Kebayang gak? Anda makan apa paling enak sekarang? Bisa? Hah? Pempek, pisang. Hah? Ahong. Ahong apaan sih? Oh, nasi campur. Oh, saya nggak makan babi soalnya. Haram. Ya, ahong terus apa? Ketoprak lagi. Ya, katakanlah ketoprak terus babi ahong. Ya.
Hari ini ketoprak sama babi ahong. Makan malam ketoprak babi ahong. Besokannya ketoprak babi ahong. Sebulan aja tuh babi ahong sama ketoprak. Baru 1 bulan lihat babi ahong tuh udah enak loh. Beneran loh. Asam urat. Baru lihat aja udah enak. Kebayang gak ini 1,5 tahun menunya tidak pernah ganti. Dan roti itu tidak ada Nutella. Tidak ada Nutella, tidak ada Blue Band, terus tidak ada Skippy. Tidak ada juga keju Kraft. Ya, tidak ada keju, tidak ada coklat. Cuma roti dan daging gitu aja. 1,5 tahun loh. Tapi Elia tidak mengeluh. Pemeliharaan Tuhan cukup, tapi tidak mewah. Tapi Anda pasti selalu dicukupkan oleh Tuhan. Ya. Lalu kemudian setelah 1,5 tahun tidak turun hujan, air sungai Kerit itu mulai kering. Jangankan buat mandi, buat minum aja gak cukup. Kebayang gak berbulan-bulan lu Elia gak mandi lu. Beneran, karena air sungai itu cuma cukup buat dia minum. Setelah 1,5 tahun benar-benar kering, baru Tuhan bicara lagi kepada Elia. Pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sarfat itu adalah ibu kota Sidon. Isabel adalah anak dari Raja Sidon. Jadi Sidon itu adalah tempat lahirnya Isabel. Hometownnya. Kayak saya di Bandung tuh, itu tempat kelahiran saya tuh. Saya dibawa ke Bandung, ditaruh di mana, saya pasti bisa pulang. Karena itu tempat lahir saya, tempat saya gede di situ. Gitu. Nah, kebayang gak Isabel yang mau mencari Elia, mau membunuh Elia. Justru Tuhan suruh Elia bersembunyi di kota kelahirannya. Ini strategi yang aneh, yang luar biasa. Waktu Anda punya masalah dan tidak tahu jalan keluarnya seperti apa, berdoa dan Tuhan akan kasih jalan keluar yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Nah, logikanya ini kangkung aja mahal. Karena 1,5 tahun udah tidak turun hujan. Lalu kemudian daging pun pasti mahal. Karena binatang kan perlu makan rumput. Nah, rumputnya kagak ada. Jadi binatang pun pasti sangat mahal. Semua harga mahal. Kalau Tuhan suruh seorang janda untuk memelihara Elia, logikanya pasti janda kaya dong. Tapi justru Tuhan suruh Elia dipelihara oleh janda yang miskin yang cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu janda itu berkata, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ibu janda ini kalau dia punya iPad, dia jual iPadnya dijadikan makanan. Kalau dia punya iPhone 16, dia bisa jual iPhone-nya dan dijadikan makanan. Dan tidak mungkin dia berkata setelah kami memakannya maka kami akan mati. Kalau dia punya mobil atau punya motor, mobilnya bisa dijual dijadikan makanan. Tapi dia tidak punya apapun untuk dijual. Itu benar-benar janda miskin. Tapi Elia berkata, buatkan bagiku lebih dulu roti bundar kecil daripadanya. Dan setelah itu barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Anehnya si ibu ini nurut lagi. Dia bikin dulu buat Elia. Dan terjadi seperti yang dikatakan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tidak berkurang. Dibikin roti ada lagi. Terus minyak, sedikit minyak dalam botol itu pun dipakai harusnya habis. Tapi tidak habis-habis. Saya percaya pemeliharaan Tuhan. Saya pernah ngalamin juga waktu itu saya bawa mobil pelayanan di Kerawang. Lalu waktu itu belum ada rest area di Kerawang. Belum ada pom bensin di tol. Ternyata bensin saya udah kedip-kedip.
udah kedip-kedip gitu lampu pom bensinnya tuh, lampu bensinnya tuh. Terus waduh, masih jauh lagi. Gimana nih? Saya terus pelan-pelan. Terus begitu keluar tol Karawang Barat, itu ada pom bensin. Terus saya keluarin duit. Saya kan mesti ngasih kolekte ya. Terus saya hitung-hitung, waduh gimana nih? Terus saya pikir gini deh, saya cuma ada uang 50.000. Saya bilang, Mas, saya mau isi 25.000. Nah ngisi bensin mobil 25.000 kan bikin malu ya. Oh iya Pak. Terus si tukang bensinnya bilang, Pak duitnya jatuh katanya. Duit siapa nih? Ada 50.000-an 2 lembar. Saya bilang ini mah bukan duit saya. Ye gimana si bapak? Kalau bukan duit bapak terus duit siapa katanya. Saya kan lihat tadi bapak belum datang belum ada. Sekarang bapak datang duitnya ada. Saya ambil tuh duit. Saya isi, ya udah isi 100.000 Mas. 25.000-nya saya kasihin si Mas. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Anda tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Percayalah bahwa Anda tidak akan kekurangan. Dalam Mazmur 23 Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan I shall not want. Saya nggak pengen apa-apa lagi. Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah cukupkan. Ya, nah percayalah bahwa Tuhan pelihara kita. Lalu kemudian setelah 1,5 tahun di Sungai Kerit, 2 tahun di Sarfat, waktu sudah hampir 2 tahun habis. Waktu itu tiba-tiba anak si ibu itu mati. Si ibu janda berkata gini sama Elia, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati. Dengan kata lain ibu janda ini berkata, gua salah apa sama kamu Elia? Gara-gara kamu datang ke sini anak gua jadi mati nih. Elia kan harusnya bisa membela diri. Emang saya apain nih anak? Saya sentuh aja enggak, masa itu ujuk-ujuk nyalahin saya? Ya bukan salah saya dong, emang udah umurnya aja gitu buat anak itu. Tapi Elia tidak membela diri loh. Dia ambil anak itu, dia bawa ke kamarnya di atas dan dia berdoa buat anak itu. Pertanyaannya, mamanya ikut ke atas enggak doain anak itu? Halo? Enggak. Kenapa? Buktinya setelah anak itu hidup lagi, dibawa turun ke bawah, dikasihin ke mamanya. Nah banyak orang berpikir, kalau makin banyak yang doakan itu makin baik, makin efektif. Seringkali kalau saya pendeta kan ya, tiap hari tuh ada orang aja yang bilang, tolong bantu doa anak saya mau ujian. Tolong bantu doa kami mau besok pergi ke Turki, mau ke Israel. Tolong bantu doa supaya perjalanannya lancar. Tolong bantu doa anak saya sakit. Seolah-olah berpikir kalau banyak yang doakan itu lebih efektif, lebih baik. Tapi saudara-saudara ternyata Musa membelah laut itu, dia membelah laut sendirian loh. Musa mengeluarkan air dari gunung batu, dia juga tidak doa rame-rame, dia doa sendirian. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, dia doa sendirian. Menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang kusta, orang yang buta. Tuhan Yesus tidak berdoa bersama murid-muridnya, dia doa sendirian. Ternyata doa sendirian itu lebih efektif daripada doa rame-rame. Kualitas doa seseorang itu bukan dibuktikan waktu doa rame-rame. Tapi kualitas doa seseorang itu justru dibuktikan waktu doa sendirian. Tadi saya lihat ada jadwal doa di sini, rame-rame doa hari Rabu, kita doa sama-sama 2 jam, itu baik, itu hebat. Kalau bisa Anda ikut. Tapi kalau Anda bisa doa di kamarmu sendirian,
2 jam, 3 jam itu tuh baru namanya doa. Doa yang berkualitas itu ditentukan waktu dia doa sendirian. Amin. Ya, kenapa? Kalau doa rame-rame tuh suka munafik. Munafik itu temannya Munaro. Satu kali saya habis kebaktian di daerah Jakarta malam-malam. Selesai ibadah jam 9. Terus ada suami istri ngajak saya makan. Pak Joni kita makan sama-sama yuk. Ayo saya bilang. Terus kami makan di Pecenongan. Di Remaja 99. Nah Remaja 99 itu yang terkenal tuh kangkung cah hot plate. Lalu kemudian waktu kangkung cahnya datang ngajeos gitu. Wow, ngajeos tuh gitu. Nah terus setelah makanannya datang si bapaknya bilang gini. Pak saya yang doa ya katanya. Oh iya silakan saya bilang. Terus dia doanya begini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga. Ngomong sorganya itu sorga. Kami bersyukur untuk makanan ini Tuhan. Kami berdoa untuk janda-janda miskin, yatim piatu, orang-orang kekurangan, orang-orang kelaparan. Berkaci mereka. Itu berkati, nah itu berkaci sampai nasi yang tadinya kering jadi berkuah tahu nggak? Gara-gara muncrat berkaci. Lalu kemudian saya pikir doanya hebat amat nih. Saya aja udah jadi pendeta udah puluhan tahun. Kalau mau makan mah nggak pernah tuh doain orang miskin, orang kekurangan, orang kelaparan. Makan aja. Terus tapi rupanya doa dia efektif loh. Langsung dijawab Tuhan. Begitu kita bilang amin. Ada satu ibu sama anaknya pegang mangkok seorang satu. Terus si ibunya bilang gini. Kasihan Pak, orang miskin Pak. Nah, lu tadi doa buat orang miskin. Nih Tuhan kirim nih orang miskin nih. Terus dia bilang enggak. Terus anaknya kan setinggi meja tuh. Kira-kira mungkin 4 tahun. Anaknya lompat-lompat. Pengen lihat tuh yang ngajeos di atas meja tuh apa. Yang ngebul di atas meja tuh apaan. Terus dia lihat. Lompat-lompat terus dia bilang om kasihan om lapar om. Dari pagi belum makan om. Biar bisa beli nasi putihnya aja om katanya. Nah lu makan nasi putih di situ kan 10.000. Saya pengen lihat tuh. Gimana respon dia? Tadi kan dia berdoa. Buat orang miskin, orang kekurangan, orang kelaparan. Berkaci. Terus saya pengen lihat respon dia. Rupanya dia malah dorong tuh anak punya kepala. Terus dia bilang, mas ini gimana kita makannya nih pengemis datang-datang begini. Diusir dong katanya gitu. Pikir saya ya, lu gak mau ngasih mah gak apa-apa. Tapi jangan sampai dorong-dorong begitu dong. Lu jaga perasaan orang dong. Usir dong segala macam itu kan melukai hati orang ya. Terus saya pikir, wih doanya mah hebat. Tapi perbuatannya nol. Mendingan gak usah doain. Tapi kasih dia makan, suruh duduk. Pesan mau makan apa nanti saya bayarin sekalian. Nah itu baru tuh. Waktu pembangunan gereja gini banyak yang doa. Tapi suruh nyumbang mah susah. Mendingan gak usah doain deh. Tapi yuk buka dompet. Iya bener dong. Nah banyak orangnya doanya mah kenceng. Kita berdoa buat misi di Kalimantan. Tapi terus diajakin, Pak bulan depan kita mau misi ke Kalimantan. Bapak mau ikut? Oh gak bisa saya sibuk. Terus ditanya lagi. Bapak kalau sibuk gimana ini ada anak sekolah kita mau ikut tapi dia gak punya dananya buat ongkos. Gimana kalau Bapak ongkosin buat dia perjalanan ke sana? Aduh maaf saya juga keuangannya lagi pas-pasan. Saya juga mesti ngumpulin buat cicilan. Nah tadi lu berdoa buat misi apa artinya tuh? Pergi misi ke sana gak mau, disuruh nyumbang kagak mau. Terus kamu doa kenceng buat apa? Itu doa tuh gak ada artinya. Berdoa itu berarti Anda harus bertindak, Anda harus melakukan sesuatu apa yang Anda doakan. Katakan amin. Amin. Nah saudara-saudara, setelah itu Elia berdoa begini. Tuhan
Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang, makan gratis, tidur gratis gitu istilahnya, dengan membunuh anaknya. Itu doa nggak ada sopan-sopannya, tapi dia doa dengan jujur. Banyak orang doa tuh ya kayak puisi, panjang lebar, tinggi dan dalam, sampai berjam-jam, tapi doanya nggak jujur. Berdoa tuh harus jujur, saudara-saudara. Nah, Elia berdoa dengan jujur. Dia berdoa, Tuhan, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga dengan membunuh anaknya? Tapi Tuhan jawab doa Elia loh. Banyak kita ya berdoanya salah. Misalnya ada orang nipu kita. Terus kita berdoa begini, Tuhan tahu si Bapak Aliong itu kemarin nipu saya. Sekian ratus juta. Tuhan, saya mohon Tuhan berkati Ko Aliong supaya dia nggak usah nipu-nipu orang lain lagi. Supaya dia nggak kekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan dia. Sehingga dia bisa hidup jujur dan berkenan di hadapan Tuhan. Menurut saya doa kayak gitu salah. Anda coba baca kitab Mazmur, doa Daud untuk musuh-musuhnya. Tahu doa Daud untuk musuh-musuhnya gimana? Kiranya api dari langit, api dari Tuhan membakar habis musuh-musuhku. Biar kiranya penyakit sampar menghabisi musuh-musuhku. Biar apapun yang dia kerjakan dihabisi oleh Tuhan. Biar penyakit sampar datang kepada keluarganya. Biar istrinya jadi janda dan anak-anaknya jadi piatu, jadi yatim. Biar mampus loh. Ya kan gitu. Anda baca deh kitab Mazmur, kayak gitu loh. Doanya kayak gitu. Tapi waktu Daud ketemu Saul yang mau membunuh Daud. Daud punya kesempatan besar untuk membunuh Saul. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mana lebih baik? Anda berdoa, Tuhan berkati orang yang nipu saya. Tapi waktu Anda lagi makan di mall, terus kita lihat tuh orang yang nipu kita tuh. Kemarin tuh, dia lagi jalan sama istri sama anaknya. Kita lagi makan steak. Kan pegang garpu sama pisau kan. Rasanya kita pengen tusuk-tusuk dia, terus kita pengen potong-potong dia, terus kita sembelih dia. Terus kita potong-potong dijadiin sate, rasanya hati kita masih panas. Atau mana lebih baik? Anda berdoa seperti Daud, Tuhan habisi musuh-musuhku, biar dia bangkrut, biar dia nyaho, biar dia mampus tuh Tuhan tuh. Biar penyakit sampar menghabisi dia, biar penyakit kanker dari kepala sampai kaki tuh kena kanker tuh. Biar mampus tuh dia tuh. Tapi waktu dia bangkrut, sampai mobilnya dijual, motornya dijual, rumahnya dijual. Terus dia sakit-sakitan, kita nengokin, kita besukin dia, kita doain dia. Hati kita tergerak oleh belas kasihan. Mana lebih baik? Disumpahin? Tapi hati kita tergerak oleh belas kasihan. Jangan sampai kita doa memberkatin, tapi hati kita masih panas. Ingat baik-baik, Tuhan melihat hati. Hati yang jujur, Tuhan berkatin. Amin. Berdoa dengan jujur. Terus Elia berdoa buat anaknya. Dia membaringkan badannya di atas anak itu. Tuhan balikin nyawa anak ini. Belum balik. Terus dia baringkan badannya lagi kedua kali. Tuhan balikin nyawanya biar dia hidup lagi. Tapi Tuhan belum jawab juga. Sampai 3 kali Elia membaringkan badannya di atas anak itu. Cara Tuhan tuh aneh loh. Pak punya anak berapa Pak? Punya 2, umur berapa? Udah gede ya. Kalau misalnya anak Bapak misalnya maaf sakit keras. Terus Bapak minta saya datang doain. Terus saya naik ke atas tempat tidur. Saya membaringkan badan saya di atas anak itu, anak Bapak yang lagi sakit. Kira-kira Bapak mikir apa? Gila nih pendeta nih. Jangan-jangan nih pendeta hombreng nih. Apalagi kalau anaknya cewek.
Ada yang punya anak cewek di sini? Hah? Oh ada. Ibu anaknya umur berapa Bu? Udah gede. Misalnya anak ibu sakit, terus manggil saya pendeta. Terus saya naik ke atas tempat tidur anak ibu. Terus saya membaringkan badan di atas anak ibu. Kira-kira ibu ngomong apa? Ini pendeta atau apa? Masa anak saya malah ditidurin begitu? Itu kan begitu kan logikanya. Tapi coba Anda baca Alkitab. Waktu Paulus lagi berkhotbah, ada anak yang duduk di atas jendela, terus jatuh, terus mati. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus membaringkan badannya di atas anak itu, tangan pada tangan, dan mulut pada mulut. Coba Anda perhatikan. Sampai mulut sama mulut loh. Wih, tapi hidup. Yang jadi masalah itu tapi hidup gitu. Nah, seperti Elia membaringkan badannya di atas anak itu, tapi hidup. Ada buktinya. Gitu. Ya, jangan macam-macam kau. Nah, satu kali saya sakit. Istri saya waktu itu mesti antar jemput anak sekolah. Jadi dia nggak bisa datang pas jam besuk siang. Dia datangnya cuma pas jam besuk sore menjelang malam, biasanya jam 6 gitu. Nah siang-siang waktu itu ada 4 anak sekolah Alkitab. Dia datang ke ruangan saya, terus dia bilang, permisi Pak, kami dari sekolah Alkitab ini katanya. Kami ada tugas praktek dari dosen kami mendoakan yang sakit. Kami lihat di data Bapak orang Kristen, apakah Bapak mau kami doakan? Apakah Bapak izinkan kami mendoakan Bapak? Saya bilang, oh iya silakan. Terus saya tutup mata, saya lipat tangan. Apakah ada di Alkitab kalau doa kudu lipat tangan? Tidak ada satupun ayat di Kejadian sampai Wahyu kalau doa itu kudu lipat tangan. Apakah ada di Alkitab dikatakan kalau doa kudu tutup mata? Tidak ada juga. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada perkataan kalau doa tutup mata. Kenapa kita kebiasaan kalau doa tutup mata dan lipat tangan? Kebiasaan dari sekolah minggu. Soalnya anak sekolah minggu kalau nggak disuruh tutup mata, matanya udah jelalatan ke sana kemari. Anak sekolah minggu kalau nggak disuruh lipat tangan, dia udah tarik-tarik temennya. Jadi supaya dia nggak tarik-tarik temennya, matanya tidak jelalatan, jadi suruh tutup mata, lipat tangan. Saya jadi kebiasaan begitu. Itu kan 4 orang tuh doain saya tuh. Tiba-tiba dia bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, celepok, itu kepala saya digini. Kayak digaplok begitu, celepok. Terus dalam nama Tuhan Yesus didorong-dorong, kepala saya digini-gini. Terus dia bilang sembuh, sembuh. Mana ngomong sembuhnya tuh sambil muncul. Sembuh, sembuh. Itu muka saya kayak cuci muka, tahu nggak? Basah gitu. Yang kurang ajarnya lagi yang 3 orang kan dua orang di pinggir pegang perut saya. 1 orang pegang kaki saya, digoyang-goyang. Dia bilang dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sembuh, digoyang-goyang begitu. Saya tuh sakitnya waktu itu kalau perut saya dipencet sedikit aja sakit. Kebayang gak perut saya dipencet sedikit aja sakit. Dia dorong-dorong perut saya sampai saya nahan ngeden. Karena saking sakitnya gitu. Terus dia tanya, udah sembuh belum Pak? Terus saya pencet-pencet sedikit, masih sakit saya bilang. Kita doa sekali lagi Pak ya. Lalu kemudian dia sekali lagi jelepok lagi, goyang-goyang lagi. Terus dia tanya, udah sembuh belum Pak setelah kedua kali itu? Saya dengan polosnya, saya pencet-pencet lagi, masih sakit. Kita doa sekali lagi ya Pak. Aduh itu mah kaduhung itu apa? Saya nyesel banget. Itu saya bilang belum masih sakit. Dia didoain lagi, jelepok lagi, goyang-goyang lagi. Terus dia tanya, gimana Pak udah sembuh belum Pak? Saya nggak pencet lagi. Saya tanya umur kamu berapa? Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 19. Saya bilang tahu nggak anak saya aja lebih tua dari kamu. Sebelum saya menikah saya udah jadi pendeta. Sebelum kalian lahir saya udah jadi pendeta. Dan yang kamu lakukan tuh kurang ajar tahu nggak? Numpangin tangan tuh ada etikanya.
Tahu nggak, perut saya dipegang sedikit aja sakit. Kamu goyang-goyang, kamu pencet-pencet perut saya, kurang ajar kamu tuh. Saya sampai nahan sakit begini. Panggil dosen kalian ke sini, biar saya omelin tuh dosennya. Kurang ajar. Kalian tuh kurang ajar, tahu nggak? Maaf pak. Kayak permisi ya pak. Kayak permisi. Saya bilang, sana pergi. Kurang ajar kamu. Saya pergi, saya usir tuh. Begitu dia udah keluar tuh, saya bilang kurang ajar tuh anak-anak tuh. Saya udah sakit malah ditambahin sakit. Sambil saya pencet-pencet, udah gak sakit. Saya pengen bilang terima kasih tuh. Tapi saya kan pakai impuls, ngejarnya susah. Terus kira-kira 1 jam kemudian dokter yang nanganin saya datang. Itu dokter jago tuh, Yunus Tanggo namanya. Dia S1, S2, S3-nya di Jepang. Jadi dia yang nanganin orang-orang kedutaan Jepang yang di Indonesia tuh, dia yang nanganin tuh. Dokter jago dia. Gimana Pak Pendeta, katanya udah lebih baik. Udah Pak, puji Tuhan saya bilang. Coba kita periksa ya, terus dia suruh saya buka mulut, lidah keluar. Ngelel gitu. Terus internis kan biasa pegang-pegang begini. Sakit enggak Pak? Enggak, saya bilang. Dia pencet lagi, sakit enggak? Enggak. Dia pencet lagi lebih keras, sakit enggak? Enggak. Kayaknya Bapak udah sembuh katanya. Terus saya suruh ngebalik, dipencet-pencet belakangnya. Sembuh, baik, sakit enggak Pak? Enggak, saya bilang. Kayaknya Bapak udah sembuh. Terus dia bilang ke perawatnya, Sus, tolong suruh orang laboratorium panggil ke sini suruh periksa darah lagi. Saya bilang, Dok, baru kemarin periksa darah, sekarang mau periksa lagi? Iya nggak apa-apa katanya, nggak masalah katanya. Terus saya diperiksa darah, 1 jam kemudian keluar hasilnya, saya udah sembuh loh. Itu gara-gara doa anak-anak kurang ngajar tadi tuh. Doanya sih kurang ajar, doanya kagak ada sopan-sopannya, tapi sembuh loh. Mana lebih baik? Doanya sopan, tapi tidak ada terjadi apa-apa. Ada doa kagak sopan, tapi terjadi sesuatu. Saya milih biarin deh, nggak sopan juga nggak apa-apa. Yang penting terjadi sesuatu gitu. Dan ternyata terbukti. Saya pengen bilang terima kasih tuh sama yang kurang ajar tadi tuh. Tapi ya gimana, saya udah usir dia. Nah setelah itu kira-kira 5 atau 6 bulan kemudian, saya kan dulu waktu di seminari, saya melayani di GBI Petamburan. Nah itu ada anak youth di Petamburan, waktu itu kira-kira seumuran saya lah. Tiba-tiba dia sakit, sakitnya tiba-tiba. Nah si istrinya udah jual mobil, mau jual rumah buat suaminya. Soalnya pengobatannya mahal sekali. Ada 1 botol infus sebesar botol UC, itu harganya 8 juta. 1 hari mesti 3 kali, 3 botol. Hanya itu obat itu aja untuk supaya jantungnya tetap berdetak, supaya pacu jantung gitu. Terus dia di rumah sakit Mitra yang di Kemayoran tuh, yang di tikungan tuh, ya. Nah itu ada ICU, ada ICCU. Nah kalau ICU kita datang bertiga, kita doain rame-rame jam besuk boleh. Tapi kalau di ICCU berdua aja nggak boleh, maksudnya nggak boleh ngobrol gitu. Nah kalau di ICCU tuh setiap 1 pasien tuh ada, terus ditutupin kayak gini, kayak kaca, kayak mika gitu ditutupin. Jadi setiap 1 pasien ditutupin kaca begitu. Jadi si istrinya bilang, Bapak masuk aja sendiri, soalnya kita nggak boleh berdua, saya juga nggak bisa ikut masuk, katanya kalau Bapak masuk. Saya doain, saya tumpangin tangan, tapi saya mah doain tumpangin tangannya sopan, saya mah nggak main jelepok gitu, ya saya sopan. Terus habis saya doain gitu, saya di luar, saya lupa, iya nih, saya bawa minyak urapan, saya masuk lagi, saya olesin minyak, saya tumpangin tangan sekali lagi. Terus saya lihat dari luar, kasihan nih,
Si istrinya udah ratusan juta tuh dia, baru berapa hari doang tuh. Tapi ya mau gimana lagi, udah koma, udah sekarat. Pikir saya doain lagi sekali lagi, saya olesin minyak, saya tumpangin tangan. Terus saya bilang, jangan mati dulu, kesian istri sama anak kamu, ya, biar cepat sembuh deh. Jangan mati dulu, saya bilang. Terus saya keluar, saya liatin. Udah 3 kali Tuhan doain. Terus saya lihat tangannya kejut naon. Bukan cenut-cenut, kejut. Ya, you know I understand lah, pokoknya kejut dah. Saya lihat tangannya kejut. Terus kakinya juga kejut. Apa? Kesemutan, bukan. Kesemutan beda. Kejut dah. Dia kayak ngajeos tadi tuh, bahasa Indonesianya apa ngajeos? Nah terus saya lihat kok kejut begitu. Terus saya masuk lagi. Waktu saya masuk keempat kalinya, saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat di ruangan itu. Terus Tuhan bilang gini, kelilingin. Nah loh, gimana gua ngelilinginnya? Ada kabel, ada selang masuk ke hidung, ada selang masuk ke mulut. Terus kabel EKG itu kan ada berapa? Ada 10 mungkin ada yang ke dadanya. Terus ada 2 botol infus masuk ke tangan, 3 botol infus masuk lewat kaki. Jadi 5 botol infus itu masuk ke tubuhnya dia. Ada selang dan kabel-kabel. Gimana gua ngelilinginnya? Orang ditutupin pakai kaca begitu kan. Gimana saya ngelilinginnya? Saya bilang, Tuhan gimana ngelilinginnya? Tuhan kagak jawab. Kalau Tuhan gak jawab, berarti Tuhan tidak merubah keputusannya. Saya sampaikan ke ngorondang sih ya. Ngorondang dan naon. Saya merangkak kelilingin 1 kali. Jangan sampai ada kabel atau selang yang ketarik gitu kan. Sekali terus Tuhan bilang, sekali lagi. Nah lu udah 2 kali. Terus Tuhan bilang, sekali lagi. Ayah. Terus saya udah 3 kali kelilingin tuh. Tuhan bilang, berdiri. Saya berdiri. Terus Tuhan bilang gini, usir roh maut. Ayah. Kalau doakan orang sakit, kita doa sambil berbisik, itu bisa. Tapi kalau ngusir setan, apalagi ngusir roh maut, itu nggak bisa pelan-pelan. Anda harus berteriak, tahu nggak? Ditengking. Nah ngobrol aja kagak boleh. Gimana gua nengkingnya? Tapi ya saya tidak punya pilihan lain. Tuhan udah suruh. Terus saya doa ekstrimnya mulai keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua penyakit saya perintahkan pergi dari orang ini. Sekarang saya pagarin roh, jiwa dan tubuhnya. Saya pagarin dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh maut saya perintahkan pergi. Tidak boleh sentuh, tidak boleh ambil nyawa teman saya ini. Sekarang saya pagarin dia harus sembuh dan tidak boleh dijamah oleh roh maut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu kira-kira. Terus saya lihat dokter sama suster di situ. Dokter sama perawat di situ pada berdiri. Pada jalan ke sini. Saya bilang, Tuhan, saya mesti ngomong apa nih? Tiba-tiba di sebelah, ruangan sebelah, bunyi tit gitu. Mati itu sebelah tuh. Terus si dokter sama perawat itu datang ke ruangan sebelah. Itu dicabut-cabutin kabel-kabelnya, terus dokternya pakai alat pacu jantung kejut tuh. 1, 2, 3, umur saya udah gocap begini, udah gocap lebih. Saya baru pertama kali lihat orang pakai kejut jantung gitu. Itu tuh begitu dikenain tuh pup gitu. Kayak Asterik baru minum ramuan ajaib bu. Begini bu. Terus
Dinaikin lagi, kata naikin mungkin maksudnya tekanannya atau tensinya atau gimana tuh. Dinaikin lagi. 1, 2, 3, pop. Saya lihat gitu. Terus ketiga kalinya 1, 2, 3, pop gitu. Terus udah 3 kali begitu. Masih gitu lurus. Udah mati. Terus si dokternya bilang gini, kan masih kedengeran tuh ya. Ini kan kacanya tuh masih ada sisa ke atasnya. Terus si dokternya bilang, beresin deh, rapiin. Nanti kalau udah rapi, kasih tahu keluarganya di depan. Mati berarti. Terus udah gitu saya liatin teman saya yang tadi saya doain tuh. Rupanya selangnya dia udah cabut dari hidung sama dari mulut. Nah kalau nyabut sendiri tuh keluar darah, netes darah. Terus saya sambil melotot, saya bilang, hah? Teman saya langsung ngomong, John, gua takut katanya. Terus saya bilang, takut apaan? Ada kayak orang tapi bukan orang, tinggi, gede, hitam katanya. Dia tarik gua, tuh roh maut tuh. Dia tarik gua bilang gua gak mau. Tapi dia tarik gua, dia seret-seret gua katanya. John tolongin John, gua takut katanya. Saya bilang itu roh maut tuh. Rupanya waktu dia kejet-kejet tadi tuh, waktu dia mulai ditarik-tarik tuh. Dia bilang kagak mau, ditarik-tarik terus. Tapi saya bilang jangan takut, dia udah ke sebelah. Jadi rupanya roh maut itu udah datang mau jemput teman saya ini. Tapi Tuhan suruh saya usir roh maut. Jadi waktu dia lagi ditarik-tarik, saya pagerin. Nggak boleh diusir gitu. Dia pikir gue udah jauh-jauh datang. Ini tiba-tiba dipagerin, gue ambil yang dekat aja deh, yang gampang. Gue tarik aja deh. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menjawab setiap doa. Waktu Anda berdoa 1 kali, Tuhan belum jawab. Anda berdoa 2 kali, belum jawab. 3 kali belum jawab. Percaya bahwa satu hari nanti Tuhan pasti akan jawab doa kita. Kalau kita lihat batu sebesar yang hitam ini, batunya besar dan kita cuma punya palu sebesar mic ini. Kita getok 1 kali pasti belum pecah. Kita getok 10 kali batu itu pasti belum pecah. Tapi katakanlah getokan ke-200 kali dia mulai belah. Ingat baik-baik, bukan getokan ke-200 yang membelah batu itu. Tapi setiap getokan itu punya arti membuat retak-retak kecil yang akan membelah batu itu. Pray until something happen. Saya pakai sedikit istilah bahasa Inggris supaya kelihatan orang pintar. Jadi berdoalah sedemikian rupa sampai doamu dijawab Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita bertekun dalam doa, Tuhan pasti menjawab dan mendengar doa kita. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang ini. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Tuhan memeteraikannya bagi kami. Dan biar Tuhan tolong kami semua, dan Tuhan berkati hidup kami semua. Dan biar kasih karunia, anugerah dan berkat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Baik, kita sudah mendengar kepada firman Tuhan. Tiba satu kita bawa persembahan kita bawa ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap hari
Shalom Jemaat GBK Tarizo yang dikasihi dalam Kristus. Warta Jemaat Minggu 23 Maret 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja, dan doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah anak atau Tarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 1. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah Kentu yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Komsel Cipondoh diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret pukul 7:30 malam bertempat di Ragunan. Sehubungan dengan libur Idul Fitri, maka ibadah Yud, WBI, dan Komsel diliburkan. Ibadah WBI aktif kembali hari Sabtu tanggal 19 April. Ibadah Yud aktif kembali hari Sabtu tanggal 12 April. Komsel Poris Indah aktif kembali hari Kamis tanggal 24 April. Komsel Poris Gaga aktif kembali hari Jumat tanggal 25 April. Dan Komsel Cipondoh aktif kembali hari Jumat tanggal 2 Mei. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Doni Lubianto. Selamat ulang tahun untuk Ibu Mariani Susanto. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Terima kasih juga kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Jaya atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Selamat ulang tahun buat Ibu Mariani ya, hari ini tidak hadir. Tidak ada pengumuman lain, saya undang Makit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kembali meneguhkan kami. Kami terlalu percaya, kami yakin Tuhan akan pemeliharaan Engkau akan hidup kami. Kami tidak perlu khawatir ketika kami sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau belajar untuk berdoa dengan tekun Tuhan, belajar dengan hati yang jujur dan tidak jemu-jemunya Tuhan. Kami meminta di dalam nama Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Joni Jaya yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan Engkau urapi, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ditempatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-Mu Ibu Mariani Susanto Tuhan, yang Tuhan boleh tambahkan usianya. Kami berdoa bagi Ibu Mariani Tuhan, mari Tuhan limpahkan berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Tuhan berikan kepada anak-Mu ini Tuhan menjadi pribadi yang hidupnya mengasihi Tuhan, lebih berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat proses pembangunan gereja kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong Tuhan. Apapun segala sesuatu yang kami perlukan, Engkau akan mencukupkannya. Baik dari dana Tuhan maupun segalanya Tuhan yang kami perlukan, baik perlengkapan, segala Tuhan akan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk semua tukang yang bekerja. Kami percaya Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan, sehingga boleh menyelesaikan pembangunan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya kami adalah
Kami berdoa Tuhan buat Indonesia, Engkau berkati. Biarlah tanah air kami juga Engkau berkati. Menjauhkan dari segala bencana-bencana Tuhan, maupun malapetaka yang terjadi. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Biarkan mereka boleh menjadi pemimpin yang jujur, hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat dari Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami dan saudara-saudaraku, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin.